akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Sebelumnya Neng ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk akang dan teteh yang sudah mendukung channel Neng. Karena banyak permintaan dari kolom komentar yang masuk dari akang dan teteh, jadi spesial video kali ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul The Boy 2. Namun sebelumnya selalu Neng ingatkan untuk mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang ibu dan anak yang sedang berada di rumah. Lalu suaminya menelpon video call untuk memastikan mereka baik-baik saja. Karena sibuk di kantor, maka suaminya akan telat pulang ke rumah. Anak laki-laki bernama Jude sudah berada di kasur untuk tidur, sedangkan ibunya tidur di kamar yang terpisah. Liza, ibu Jude, mendengar suara bising. Ia pergi ke kamar Jude, namun Jude sudah tidak berada di sana. Ketika sedang menuruni tangga, sesosok laki-laki misterius berada di belakang Liza. Pelan-pelan Jude memanggil ibunya, namun ibunya menganggap Jude sedang bercanda. Liza ditangkap oleh dua orang yang misterius. Jude berhasil menyalakan alarm darurat, namun Liza dipukul dari belakang hingga tergeletak di lantai. Jude yang melihat kejadian tersebut begitu syok, ia pun lalu menghampiri ibunya. 5 bulan berlalu, Jude diterapi oleh Dr. Lauren. Karena kejadian mengerikan yang telah Jude alami membuatnya begitu trauma. Jude menjadi anak yang membisu dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Seperti halnya Jude, Liza juga masih memiliki trauma yang menghantuinya, di mana ia selalu bermimpi buruk dan tidak mau suaminya untuk menyentuhnya di ranjang. Jude kemudian datang ke kamar orang tuanya dan ia ingin tidur bersama mereka. Liza bermimpi buruk. Hal itu membuat Jude ketakutan dan traumanya kembali. Liza mencoba menenangkan Jude jika semuanya baik-baik saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang. Mereka semua setuju untuk tinggal di sana. Ketika mereka berjalan-jalan di hutan untuk mendapatkan udara segar, mereka melihat rumah besar tak berpenghuni yang seperti istana. Orang tua Jude terkesima dengan rumah itu dan ingin melihat-lihat lebih jauh. Sementara Jude pergi kembali ke hutan, lalu ia menggali sebuah tanah dan menemukan sebuah boneka. Jude memperlihatkan boneka tersebut kepada orang tuanya dan mereka pun setuju untuk menyimpannya. Di rumah Liza membersihkan boneka itu. Jude menemukan sebuah kertas yang berisikan peraturan. Liza membersihkan boneka tersebut dengan hati-hati. Setelah bersih, boneka itu pun didudukan di sebuah kursi. Ketika ditinggal sendirian, mata boneka tersebut bisa bergerak sendiri. Di pagi hari, Liza terbangun dengan suara piano. Liza yang menghampiri Jude berkata apakah Jude yang mendandani boneka tersebut, namun Jude hanya menggelengkan kepala. Jude memperkenalkan boneka tersebut dengan nama Brahms. Jude melanjutkan jika boneka itu sendirilah yang memberitahukannya. Mendengar hal itu, Son tidak terlalu memikirkannya. Son lalu meminta izin untuk mengerjakan tugas kantornya di ruangan lain. Jude meminta ibunya pergi jalan-jalan ke hutan. Tiba di hutan, Jude mendengar suara anak kecil di pikirannya dan memandunya ke sebuah tempat. Jude kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukan Brahms. Di sana terdapat peti dan baju-baju Brahms. Lalu Liza dikagetkan oleh gonggongan anjing. Pemilik anjing bernama Joseph adalah orang yang menjaga tempat itu. Ia bertugas sebagai penjaga sekaligus tukang kebun. Lalu Son diperkenalkan dengan Joseph. Son berterima kasih kepada Joseph karena sudah mengantar mereka hingga ke rumah. Lalu Joseph pun berpamitan untuk pergi. Liza merasa penasaran dengan boneka Brahms yang sebelumnya terkubur di tanah. Menurutnya boneka Brahms sedikit seram. Sebaliknya Son berpikir jika Liza lah yang terlalu berlebihan dalam masalah tersebut. Liza tidak terima dengan perkataan suaminya. Ia pergi meninggalkan Son dan menuju kamarnya. Lalu Liza mendengar Jude mulai berbicara. Liza memanggil Son yang baru datang dan Son nampak tidak percaya serta merasa senang mendengar suara Jude untuk pertama kalinya.
Mereka masuk ke kamar Jude. Seketika Jude pun terdiam dan hanya berkomunikasi melalui tulisan. Setelah sedikit berbincang, orang tua Jude pun meninggalkan Jude dan Brahms kembali. Son dan Liza begitu senang atas perkembangan Jude dan mereka akan tetap menyimpan boneka Brahms di rumah. Liza tiba-tiba terbangun di tengah malam karena mendapat mimpi buruk. Liza menanyakan di mana Jude. Son berkata pastinya Jude berada di kamarnya. Liza segera memeriksa kamar Jude. Di sana ia melihat Jude yang sedang tertidur. Setelah Liza pergi, Jude pun membuka matanya. Di pagi hari, Liza melihat Jude dan boneka Brahms memiliki sarapan masing-masing. Liza melihat buku catatan Jude yang sudah dituliskan peraturan-peraturan dari Brahms. Liza membawa boneka beruang kesayangan Jude yang terkoyak. Son bertanya apakah Jude yang melakukannya. Liza berkata jika dirinya tidak akan marah, namun ia tidak mau Jude berbohong. Liza pun bertanya hal yang sama, apakah Jude yang memotong boneka beruangnya, dan Jude pun hanya menggelengkan kepalanya. Liza menganggap Jude berbohong. Ia menyuruh Jude untuk pergi ke kamarnya dan mengerjakan tugas. Jika Jude sudah siap berkata jujur, maka ia boleh keluar dari kamar. Jude ingin membawa Brahms ke kamarnya, namun orang tuanya meminta Jude untuk meninggalkannya. Meskipun terpaksa, akhirnya Jude pun menaruh boneka Brahms di sofa kembali. Ketika melihat ke sofa, Liza tidak menemukan boneka Brahms di sana. Liza mengira Jude lah yang mengambil boneka Brahms di sofa. Liza mencoba membuka kamar pintu Jude, tetapi pintu itu terkunci. Ketika berbalik, Jude sudah ada di belakangnya dengan segelas air. Liza kembali mencoba membuka pintu itu, dan kali ini pintu kamar terbuka. Dan ternyata Brahms sedang duduk manis di sana. Jude masuk ke kamar Liza untuk meminta maaf karena telah merusak boneka beruangnya. Namun di kertas terakhir Jude menuliskan bahwa Brahms pun ikut meminta maaf kepada Liza, dan Liza pun hanya bisa tertegun. Mereka melakukan video call dengan Dr. Loren. Dokter mengatakan jika boneka itu memberinya wadah sebagai luapan untuk memproses trauma Jude. Dokter tidak menganjurkan mereka untuk menyingkirkan boneka Brahms karena Jude merasa nyaman dengan boneka itu. Joseph menemui Jude yang sedang duduk di ayunan bersama Brahms. Joseph mengatakan di depan boneka Brahms jika Brahms sudah menemukan anak baru. Di internet, Liza mencari informasi mengenai rumah yang ia datangi sebelumnya. Belum sempat membuka informasi, ia melihat Joseph di sana. Liza yang khawatir segera menemui Joseph. Joseph mengatakan ia sedang mencari anjingnya yang menghilang. Liza mengatakan ia tidak mengetahui keberadaan anjing Joseph. Lalu Joseph pun pergi dari sana. Kemudian Liza membawa Jude dan Brahms kembali ke dalam rumah. Di malam hari, Liza masuk ke dalam kamar Jude. Ia memeriksa kode pembuatan boneka Brahms. Tiba-tiba Liza dikejutkan dengan penampakan Brahms yang mengerikan. Liza pun berteriak dengan kencang hingga membangunkan Jude. Son segera datang ke kamar Jude. Son merasa aneh dengan keberadaan Liza yang sedang memegang senter di tangannya. Keesokan harinya, Liza mencari kode pembuatan boneka Brahms di internet. Namun hasilnya tidak ditemukan. Lalu Liza pun membuang catatan kode tersebut ke tempat sampah. Liza masuk ke kamar Jude dan menemukan buku catatan Jude. Liza pun segera membukanya. Di buku tersebut terdapat gambar-gambar yang begitu mengerikan. Jude berada di belakang Liza. Ia terlihat marah dengan apa yang telah Liza lakukan. Liza pun menaruh kembali buku tersebut. Liza merasa aneh mengapa Jude berpakaian sangat rapi di rumah, mirip dengan boneka Brahms. Di meja makan, Jude meminta piring untuk Brahms. Liza menolaknya namun Son mengambilkannya. Jude menyodorkan piring dan meminta makanan untuk Brahms. Kali ini Son tidak menurutinya karena sudah dilarang oleh Liza. Son mengatakan jika paman dan bibi beserta sepupu Jude akan datang bertamu. Namun peraturan Brahms tidak memperbolehkan ada tamu di rumahnya. Orang tua Jude berkata mereka tidak peduli dengan peraturan itu. Jude menjadi marah dan tidak mau memakan makanannya. Jude ditinggal sendirian, namun orang tua Jude khawatir karena Jude tidak mau menyentuh makanannya sama sekali. Akhirnya Liza memutuskan untuk duduk di meja makan. Jude bersikukuh jika ibunya sudah melanggar aturan dan membuat Brahms kesal.
Liza begitu jengkel lalu ia kembali meninggalkan Jude. Liza mendengar suara yang cukup keras di meja makan. Ketika kembali ia melihat meja makan sudah terbalik dan Jude memberikan tulisan kepada ibunya yang bertuliskan, "Jangan membuat Brahms kesal." Son diperlihatkan gambar-gambar yang dibuat Jude, namun Son tidak begitu serius menanggapinya. Ternyata gambar-gambar yang mengerikan sudah tidak ada di buku itu. Liza pun tidak mampu menjelaskan apa yang sudah terjadi. Di hutan, Joseph mencari keberadaan Oz anjingnya. Akhirnya ia pun menemukan anjingnya yang sudah mati dalam keadaan yang mengenaskan. Liza dan Son masuk ke kamar Jude. Jude sudah tidak berada di sana dan hanya menuliskan pesan yang bertuliskan, "Seharusnya kalian mengikuti peraturan." Mereka mencari Jude di hutan. Liza kembali ke rumah tersebut dan melihat pintu sudah terbuka. Ia pun masuk ke dalam dan mendengar suara. Liza segera mendatangi arah suara tersebut. Di lantai atas, Liza melihat lukisan keluarga Hilscher. Liza terus memanggil Jude dan masuk ke sebuah lorong. Ia melihat seseorang yang berlari, namun tiba-tiba pintu lorong itu tertutup dengan kencang. Liza menelusuri lorong tersebut. Ia sampai di sebuah ruangan dan melihat boneka Brahms yang sudah duduk di sana. Pintu terbuka. Liza melihat Jude masuk ke dalam ruangan. Ia memakai topeng yang mengerikan. Liza membuka topeng Jude, lalu Jude meminta maaf karena ia telah menakutinya. Di sisi lain, Liza begitu senang bisa kembali mendengar suara Jude. Son datang bersama Joseph. Jude lalu mengucapkan kata maaf kepada ayahnya dan Son pun begitu terkejut Jude kembali berbicara. Liza menanyakan kepada Joseph apa yang telah terjadi di rumah ini. Joseph menceritakan bahwa ada satu keluarga yang tinggal di tempat ini. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang menjadi gila dan membunuh seorang gadis kecil. Anak laki-laki itu terbakar dalam api, lalu ia memakai topeng untuk menyembunyikan lukanya. Ia tinggal di balik tembok rumah selama 30 tahun dan tidak pernah keluar. Sementara orang tuanya bunuh diri dan ia pun juga memutuskan ikut bunuh diri dan sudah dikuburkan. Nama anak laki-laki itu adalah Brahms. Son menanyakan tentang Oz anjing milik Joseph. Joseph menjawab jika anjingnya sudah mati di hutan dengan mengenaskan. Paman, bibi, dan sepupu Jude sudah tiba di rumah mereka. Sementara Jude dan Brahms duduk di ruang tamu dengan manis. Lalu Jude diminta untuk berkeliling rumah dengan sepupunya. Will, sepupu laki-laki Jude, membuli Jude jika Jude sudah gila dan Brahms adalah boneka bodoh yang paling gila. Liza memandangi mereka dari jendela. Liza merasa sangat khawatir dan gelisah dengan keadaan mereka. Will merusak sebuah tongkat hingga tajam dan menghantam boneka Brahms dengan bola. Lalu Will mengambil kupluk adiknya dan terus membuli Jude. Jude mencoba mengambilnya. Mereka pun saling tarik-menarik kupluk dengan kuat. Akhirnya Jude melepaskan kupluk tersebut yang membuat Will terjengkang dan terpleset menginjak bola. Kemudian Will tertusuk oleh tongkat tajam yang ia rusak sebelumnya. Mereka segera membawa Will ke rumah sakit. Jude hanya bisa menatap ibunya dengan perasaan bersalah. Sementara boneka Brahms ditinggal di luar. Jude mengatakan Brahms tidak mau meninggalkannya dan ingin tinggal bersama Jude selamanya. Jude melanjutkan jika Brahms ingin membunuh ayah dan ibu Jude. Liza mencoba menelpon Dr. Loren, namun sambungannya tidak aktif. Liza pun mengirimkan pesan kepada Dr. Loren untuk segera menelponnya. Lalu Liza juga menelpon Son agar segera pulang ke rumah. Liza mengambil kembali kertas kode yang dibuangnya dan mencoba kode itu dengan nomor yang dibalik. Akhirnya ia pun mendapatkan informasi tentang boneka Brahms. Liza begitu terkejut karena ia mendapat gambaran sama seperti Jude yang mendengar suara-suara misterius dan menyuruhnya untuk berbuat jahat, persis seperti artikel di berita tersebut. Tragedi berdarah pun terus berlanjut yang disebabkan oleh boneka Brahms. Son yang berada di kantor diceritakan hal yang sama oleh temannya tentang boneka Brahms. Teman Son menceritakan jika tahun lalu ada orang kota yang membeli boneka Brahms setelah keluarga Hilscher. Ia menjadi gila dan menghilang. Orang tersebut biasa dipanggil Joe si gila tua dan nama aslinya adalah Joseph.
Son segera beranjak dari tempat duduknya dan langsung pergi dari sana. Sementara Liza melihat boneka Bram sudah tidak berada di ayunan, dengan panik Liza mencari Jude. Namun tiba-tiba Joseph datang dengan menodongkan senjata ke arah Liza. Liza bertanya mengapa Joseph melakukan hal itu kepadanya. Joseph membalas jika Bramslah yang menyuruhnya karena ini adalah ulah Liza yang membenci Brahms. Joseph menceritakan ia menemukan boneka Brahms dalam keadaan rusak lalu ia memperbaikinya. Kemudian Joseph mendengar suara rintihan di dalamnya dan ia yakin jika Jude pasti juga mendengar dan merasakannya. Liza meminta Joseph untuk mengatakan keberadaan Jude. Ketika lengah, Joseph disiram lelehan lilin yang panas, lalu Liza memukulnya dengan senjata hingga Joseph pingsan. Dengan membawa senjata, Liza mencari Jude dan kembali ke rumah keluarga Hilscher. Liza masuk ke dalam rumah dan akhirnya Liza menemukan Jude di sebuah ruangan yang sedang menggendong boneka Brahms, juga memakai topeng Brahms. Dengan tenang, Liza meminta Jude untuk menyerahkan boneka Brahms. Ketika menurunkan boneka Brahms, Jude mengarahkan senjata kepada Liza. Son sudah berada di sana. Ia mengambil tongkat lalu memecahkan boneka Brahms hingga berkeping-keping. Jude yang telah dikuasai kekuatan roh jahat Brahms akhirnya kembali sadar. Ia memanggil ibunya dan melepaskan senjata serta topengnya ke lantai. Joseph datang ke tempat itu. Liza meyakinkan jika Brahms tidak akan melukainya lagi. Namun meskipun sudah hancur, boneka Brahms duduk dengan sendirinya dan memutar kepalanya ke arah mereka. Semua benda pun mulai bergerak, lalu tubuh Joseph terangkat ke udara. Ledakan hebat pun terjadi hingga semua orang pun terlempar kecuali Jude. Jude mendekati boneka Brahms yang sangat mengerikan dan Jude kembali tersihir oleh roh jahat boneka Brahms. Lalu Jude menggendong boneka Brahms lagi. Ternyata kali ini pikiran Jude lebih kuat. Ia akhirnya melempar boneka Brahms ke dalam api lalu menutup pintunya. Boneka Brahms pun terbakar perlahan-lahan dan mereka bertiga selamat kecuali Joseph meninggal dalam tragedi itu. Mereka kembali ke tempat tinggal yang dulu di kota. Setelah makan malam, Jude diantar ke kamarnya untuk tidur. Lalu Jude kembali bangun dan membuka lemarinya. Ternyata ia masih menyimpan topeng Brahms serta berkata mereka akan senang berada di sini jika mereka tahu aturannya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini yang banyak di-request oleh Akang dan Teteh sekalian. Mudah-mudahan videonya bisa menghibur. Okelah Akang-akang dan Teteh-teteh, Neng undur diri dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.